Gus Rofi ini nggak pernah mau dipanggil Gus, itu nggak pernah mau. Dan dia ngomong kalau putranya seorang pedagang kaki lima. Abah saya ini jual soto, jual durian, jual pisang gitu. Iya. Teman-teman media, saya ini sudah berulang kali ya menyampaikan, saya ini bukan putra seorang kiai. Ya, karena jenengan tanya makna Gus, tapi manggilnya saya dengan sebutan Gus. Dari dulu saya itu ngomong, panggil aja saya itu Ovi kayak, Cak kayak, Mas kayak, atau apa deh. Namanya panggilan itu kan terserah yang memanggil. Karena panggilan itu adalah merupakan secara tidak langsung orang menghargai orang tersebut. Ada yang kadang-kadang bukan seorang putra kiai dipanggil Gus juga ada, dipanggil Cak ada, dipanggil Mas ada. Kadang-kadang karena ini zamannya anjir, karena saking akrabnya kan ada itu macam-macam itu. Nah, jenengan bertanya tentang makna Gus. Kemarin saya sempat rame juga di grup WA Santri ini Gus Dur. Kebetulan saya ini sebagai admin dan pendiri. Nah, orang tersebut itu sudah sering bolak-balik ketika beda pandangan itu keluar orang tersebut ini. Dia seorang, ya bisa dikatakan seorang Gus, seorang kiai. Beliau adalah salah satu juga pengurus di PB. Jadi kaget juga ternyata beliau punya pola pikir yang sangat dangkal sekali tentang makna Gus itu. Padahal di persepsi kami di budaya ya, tradisi di daerah Matraman khususnya Jawa Timur, itu panggilan Gus itu ada dua, Mas. Orang dipanggil Gus itu karena melekat pada dirinya dia turunannya kiai, punya pesantren, sehingga oleh masyarakat dipanggil Gus. Satu. Ada yang kedua, walaupun bukan putra kiai, tapi dia dipanggil Gus. Nah, berawal dari mana? Cah bagus. Nah, kan jadi kalau ada anak muda yang baik akhlaknya, dermawan, budi pekertinya juga istimewa, penuh kasih sayang, penuh toleransi, sehingga masyarakatnya yang di sana itu memanggil dia dengan sebutan cah bagus. Cuman karena namanya ibu-ibu orang tua memanggil cah bagus ini kepanjangan gitu loh, Mas. Akhirnya manggil dia Gus, sini Gus, atau Den Bagus kan itu aja gitu loh. Jadi saya berharap misalnya oknum tersebut yang merasa menjadi Gus, yang punya hak paten Gus, jadi Anda tidak boleh menyerang. Misalnya ada orang lain bukan putranya kiai lalu dipanggil Gus, lalu jenengan nyerang dan merendahkan, itu nggak boleh. Karena panggilan Gus itu kita serahkan kepada orang-orang yang memanggilnya, kan itu. Saya aja kalau ketemu orang yang lebih tua dikit, walaupun dia tidak punya pesantren misalnya, karena beliau akhlaknya baik, dedikasinya pada negara ini baik, pengabdian dia kepada agama juga baik, saya manggil Mas Kiai. Padahal kiai itu berdasarkan aturan yang umum, kiai itu adalah panggilan untuk orang yang punya pesantren, kan gitu. Tapi yang namanya memanggil sebagai penghormatan itu tidak ada masalah. Bahkan putranya Yai Sahal Mahfud itu namanya Yai Hofar Rojin. Dia suatu hari janjian sama saya itu dipanggil. Nggih Kiai Rofi, nopo kabare piye gitu lah. Aduh Yai, jangan panggil kiai, saya ini dipanggil Gus saja lo nggak pantes. Lo, engkau dhisik. Sampean ada di mana? Saya nanti siang ke hotel Sultan Yai. Itu sebelum ditutup. Ya sudah tak jelaskan. Udah begitu ketemu, beliau itu ngomong begini. Gini, Mas Kiai, kenapa saya manggil sampean Kiai? Gitu kan? Saya nggih Yai ngapunten Yai, saya mboten pantes lah dipanggil Kiai, dipanggil Gus aja enggak pantes. Ngene.
Gus Sofi mendapat sebutan Gus dari mana awalnya? Iya, jadi waktu teman-teman media waktu itu banyak ya di kantornya Habib Mu'annas. Saya kan waktu itu rame tentang Gus Samsudin, Gus Nur, Nur Sugi itu. Saya diwawancarai tentang itu. Saya sudah jelaskan kepada saya ini bukan putranya seorang kiai punya pesantren tak gitu kan. Abah saya ini pedagang kaki lima. Saya dididik oleh abah saya bagaimana kamu besar nanti jadi orang baik. Itu aja pesan abah saya. Tidak muluk-muluk bagaimana kamu besar nanti jadi orang baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Nah, saya sudah sampaikan sama teman-teman wartawan. Tapi alasan teman-teman media menulis berita baik itu online maupun YouTube atau TikTok, kenapa kok panggil Gus Rofi? Alasannya algoritma gitu loh. Bener nggak algoritma? Karena dari awal teman-teman namanya Gus panggilnya Gus Sofi. Iya, alasannya itu. Terus kalau sekarang dirubah Gus, nanti algoritmanya nanti nggak masuk katanya gitu. Karena orang ngetik Gus Rofi sama Cak Rofi atau Mas Ofi itu lebih dikenal dengan Gus itu. Akhirnya ya gimana ya? Ya sudah deh, terserah deh gitu kan. Ternyata ada yang sewot, ada yang komplain, gitu loh. Merasa punya hak paten gitu kan. Padahal saya sudah menjelaskan. Nah sayangnya oknum tersebut yang bernama GF ini dalam diskusi di grup WA tadi sudah jelaskan. Saya ini nggak pernah manggil untuk pingin dipanggil Gus. Aduh nggak paten saya. Kenapa? Saya ini bukan putra kiai. Saya sampaikan begitu. Terus dia posting berita-berita saya Gus Rofi, Gus Rofi, Gus Rofi membela ini, Gus Rofi waktu kasus Pik Said Didu, Gus semuanya judul Gus Rofi itu yang diposting yang jadi alasan dia komplain. Lah, itu kan bukan saya, itu media yang menulis itu dengan alasan algoritma, saya bilang gitu. Akhirnya ada teman media yang kebetulan pengurus IKKI, Ikatan Konten Kreator Indonesia, yang kebetulan tahu waktu saya jumpa pes makna Gus waktu ada kasus Gus Samsudin itu, akhirnya dia nyampaikan, maaf Pak Yai, dari dulu Gus Rofi ini nggak pernah mau dipanggil Gus, itu nggak pernah mau. Dan dia ngomong kalau putranya seorang pedagang kaki lima. Abah saya ini jual soto, jual durian, jual pisang gitu loh. Ya teman-teman aja memang kepingin manggil Gus. Satu alasannya memang layak dipanggil untuk penghormatan. Yang kedua alasannya algoritma itu gitu loh. Nah rupanya Kiai yang Gus yang kebakaran jenggot ini malu mungkin di grup itu. Padahal dia sudah 7 kali saya masuk keluar. Tetap kita masukkan. Walaupun saya lebih muda, kami karena dididik untuk ya itu tadi. Bagaimana kamu ke depan ketika dewasa nanti menjadi orang baik. Itu pesan orang tua. Jadi walaupun saya diserang secara pribadi, dipanggil Gus Rawon atau apa, nggak ada masalah bagi saya. Hina, cacian, makian itu makanan saya sehari-hari untuk urusan itu. Nah saya sayangkan dia ternyata keluar grup. Padahal beliau ini oknum salah satu pengurus ormas terbesar di negeri ini. Kok dangkal banget kok punya pola pikir semacam itu. Gus kan juga punya podcast sendiri dengan nama Cak Ovi. Main mata Cak Ovi. Nah, ada nggak saya kepingin gawe iklan? Walaupun saya sudah terkenal dengan panggilan Gus tadi, saya bikin judul Main Mata Gus Rofi, kan nggak ada. Yang ada adalah Main Mata Cak Ovi. Nah, nampaknya Gus GF ini kurang piknik. Hanya mengikutin saya karena dia merasa jadi Gus yang sebenar-benarnya, jadi nyerang pribadi saya, bukan malah diskusi tentang persoalan kemarin, persoalan nasab sama persoalan negara gitu loh, malah nyerang pribadi saya. Nah saya sengaja ngomong di sini biar apa? Biar GF ini mau masuk grup santri ini Gus Dur kembali gitu. Karena bolak-balik berdebat dengan orang misalnya nggak cocok keluar. Tapi saya memasukkan karena Rasulullah mengajarkan kepada kita ini walaupun beda pandangan, beda tafsir, tetap kasih sayang sesama manusia itu tetap harus diutamakan. Nah sengaja saya bikin rilis pada pagi hari ini
untuk menjelaskan makna Gus tadi itu. Gus itu ada dua, ada putranya Kiai, ada panggilan Cah Bagus atau Den Bagus di kultur Jawa karena terlalu panjang dipanggil Gus. Nah panggilan itu biasanya dilekatkan kepada sosok anak muda yang punya jiwa-jiwa sosial yang tinggi, terus kemudian kepribadian yang baik atau dermawan, biasanya begitu gitu loh. Ada Cah Bagus, ada Gus yang karena putra Kiai. Nah teman-teman, kalau ketemu saya atau menulis berita, kalau bisa panggil aja Caufi. Saya kan bikin podcast Main Mata Caufi, ya gitu. Tidak penting panggilan itu sebenarnya. Kenapa? Apa sih artinya sebuah panggilan bagus tapi akhlak kita tidak baik? Nah, jadi kuncinya adalah khairunas anfa'u linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat atau kebaikan untuk orang lain. Ya, itu ya. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.